Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas satu topik, yaitu cita-cita. Asik. Pasti para pendengar kita juga punya cita-cita dong ya kan? Ya dong, pastinya lah. Ya, siapa sih yang gak punya cita-cita? Oke. Sebenarnya sih cita-cita, ngomongin cita-cita ya. Sebenarnya cita-cita itu nggak selalu tentang pekerjaan nggak sih? Dulu kan pas kita SD kan kayak ditanya cita-cita kamu mau jadi apa, jadi itu kan mengarah ke suatu profesi ya, kayak jadi polisi dan lain sebagainya. Tapi semakin kita besar tuh cita-cita tuh bukan cuman tentang profesi doang, ya nggak sih? Iya, kayak misalnya kayak makin besar tuh cita-cita tuh kayak hal yang sederhana aja udah bisa dibilang cita-cita gitu. Karena apa ya, cita-cita itu kan kayak suatu hal yang emang pengen kita capai gitu kan. Iya betul. Dan hal itu bukan cuman profesi atau karir atau pekerjaan gitu. Kayak bisa aja cita-cita aku pengen keliling dunia gitu kan. Jadi kayak itu termasuk cita-cita. Karena itu kayak apa ya, kayak pencapaian gitu. Hal apa sih yang pengen aku capai di hidup aku gitu. Iya sih benar. Iya, kalau ngomongin cita-cita yang bukan profesi nih, apa sih cita-cita kamu? Selain keliling dunia ya. Ya intinya kalau paling utama pasti aku keliling dunia gitu ya. Ke tujuan utama aku tuh ke Inggris sama ke New York. Asik, gitu. Itu amin. paling utama, amin gitu ya. Terus cita-citaku selanjutnya apa ya? Mungkin emang ini berhubungan sama profesi kali ya, karena apa ya? Karena menurut aku profesi yang aku pengen tekuni nanti itu emang hal yang aku suka gitu. Jadi buat aku itu bukan cuma karir aja, tapi juga kayak apa ya? Kayak emang bahasanya tuh kayak tujuan hidup gitu loh. Karena kalau aku pengen jadi psikolog gitu, dan mungkin kalau buat sebagian orang cita-cita berupa profesi itu karena emang harus kerja gitu kan, emang harus punya penghasilan dan lain sebagainya gitu. Dan emang aku nggak, maksudnya apa ya, kayak emang itu tujuan aku juga gitu, punya pekerjaan, punya profesi, punya penghasilan gitu ya. Tapi selain itu juga supaya apa ya, karena menjadi psikolog itu emang kayak passion aku gitu. Emang aku pengen jadi psikolog buat ngebantu orang dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ntar kita bahas di episode ini ya. Jadi kita keep dulu itu. Aku keep dulu ya. Itu untuk nanti ya. Makanya guys dengerin sampai akhir ya, biar kalian gak kepo. Ya, aku juga sama sih kayak Michelle. Selain cita-cita profesi ya, aku juga pasti punya cita-cita yang lain sih, kayak keliling dunia. Sebenarnya kalau keliling dunia sih aku pengen, tapi itu bukan menjadi cita-cita yang apa ya, pengen aja gitu, tapi bukan suatu kewajiban yang harus aku capai gitu. Kalau yang menjadi hal yang harus aku capai sih pergi ke Swedia sih. Karena dari dulu tuh aku kayak pengen banget gitu kan. Cuman ya nanti aja lah kalau misalnya udah punya duit sendiri kan, nabung dulu gitu. Nah itu cita-citaku kalau yang bukan profesi. Terus aku juga pengen, ya pastinya ini menjadi cita-cita semua orang sih, pengen hidup bahagia ya kan, pengen hidup bahagia, pengen hidup sehat selalu, terus pengen ngelihat orang-orang yang kita sayang tuh bahagia juga gitu. Itu kan udah menjadi cita-cita umum kan. Terus kalau yang soal cita-cita profesi nanti aku juga akan bahas di menit-menit selanjutnya ya. Makanya guys pantengin terus. Ngomongin cita-cita profesi nih, kita udah masuk nih ke cita-cita profesi ya. Kan cita-cita tiap orang tuh beda-beda ya, kayak keinginan tiap orang beda-beda. Ada yang mau jadi ini, ada yang mau jadi itu. Tapi kadang ada orang tua yang nggak ngebolehin anaknya untuk misalnya ada anak yang pengen jadi profesi A nih, tapi orang tuanya bilang enggak, kamu jadi profesi B aja gitu. Nah, menurut kamu gimana tuh? Maksudnya gimana ya? Di satu sisi
kita nggak bisa ngebantah orang tua kan, maksudnya kayak kita tahu orang tua kita mau yang terbaik untuk kita juga nggak mau jadi anak yang durhaka kan. Tapi di satu sisi kita juga kayak pasti ngerasa terbebani gitu nggak sih kalau misalnya menjalani suatu pekerjaan yang bukan yang tidak kita suka gitu. Nah menurut kamu gimana tuh, kayak salahnya siapa sih kalau urusan itu? Ya kalau menurut aku sih emang bukan salah siapa-siapa ya, karena sebagai orang tua juga punya kemauan, kita sebagai anak juga punya kemauan gitu. Karena sebagai orang tua kan emang pasti ngerasa kalau dia tuh lebih tua dan lebih tahu gitu kan. Nah, lebih tahu gitu mana sih yang baik, mana sih yang enggak, mana sih yang benar, mana yang enggak gitu. Dan dia pasti pengen ngebimbing kita gitu ya, supaya kita tuh jadi orang yang sukses, supaya kita jadi supaya kita nggak salah jalan lah ya gitu. Nah terus cuman emang kadang kebanyakan lebih kayak memaksa gitu kan, kayak bukannya ngasih saran atau pendapat, tapi lebih kayak maksa, pokoknya kamu harus jadi ini, kalau kamu jadi ini kamu bisa ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi belum tentu apa yang dimauin orang tua itu emang passion anaknya gitu kan. Kayak misalnya si orang tua mau anaknya ini masuk aja nih ke sastra gitu misalkan, tapi anaknya maunya ini masuk ke misalkan ke antropologi gitu ya. Nah apa ya, maksudnya oke, kalau misalkan anak ini bisa beradaptasi gitu ntar ya, bisa belajar untuk menyukai suatu hal gitu. Tapi kalau misalkan anak ini nggak bisa gitu ya, jadi kayak akhirnya nggak enjoy gitu kan, nggak nyaman gitu dia di situ. Hati. Akhirnya malah jadi dia kuliah cuman buat mengejar title doang, supaya kayak apa ya, ntar lulus dapat gelar ini ya udah selesai gitu, tapi kerjanya yang lain gitu misalkan. Dan menurut aku itu a waste of money banget gitu. Iya benar. Waste of time juga, selama 4 tahun berjuta-juta dikeluarin cuman buat belajar, dan belajarnya pun itu apa ya, belum tentu beneran masuk otak gitu kan, bisa aja cuman ya asal ngikutin aja gitu, asal ngikutin kelas sehari-hari, ujian dan lain sebagainya gitu. Terus juga apa ya, oke, boleh kok kalau misalkan orang tua ini kayak ngasih tahu gitu, ngembimbing mana yang benar gitu kan, tapi juga harus mempertimbangkan kemauan si anak gitu. Kayak kalau misalkan si anak maunya ini, kenapa nggak dicoba dulu gitu kan. Dan mungkin buat si anak gitu ya, buat kita gitu, kayak oke nih, kalau kamu emang mau terjun ke dunia ini, kamu harus bisa buktiin kalau kamu tuh emang passion kamu di situ. Dan itu bakalan terjamin kalau kamu bakalan bisa sukses di situ. Emang kesuksesan itu kita nggak ada yang tahu ya, kita nggak bisa mengukur dari sekarang. Mau kita serajin apapun itu, mau kita sepinter apapun di kuliah gitu, misalkan GPA kita sampai 4 gitu, kita nggak bisa ngukur dari situ gitu. Karena yang namanya masa depan itu kan masih buram lah ya, kita masih belum tahu gitu bakalan kayak gimana. Cuman setidaknya dari sekarang kamu harus bisa ngasih vision lah, ngasih bayangan gitu. Kalau misalkan emang kamu tertarik banget sama hal ini, emang passion kamu tuh di sini, dan kamu bisa fokus gitu sama apa yang lagi kamu tekuni ini sekarang gitu. Kayak misalkan kamu emang rajin belajarnya, terus abis tuh dari nilai-nilai ulangan, ujian dan lain sebagainya gitu. But again, emang nilai ujian atau pokoknya nilai-nilai itu emang nggak menentukan keberhasilan kita di masa depan ya. Tapi setidaknya dari situ kan orang tua bisa jadi kayak, anakku ini emang serius di sini, emang passion dia di sini, dan akhirnya secara nggak langsung pasti orang tua bakalan setuju gitu, karena ya emang itu yang kita mau gitu kan. Jadi siapa tahu orang tua bisa kayak mengurangi pemaksaan dia lah buat kayak kamu harus sini gitu. Jadi biar mereka bisa ngelihat gitu, kayak ternyata anakku ini lebih ke sini loh bidangnya gitu. Jadi kenapa enggak gitu sih menurut aku. Nah gitu sih guys. Jadi mungkin beberapa pendengar kita nih lagi berada di situasi seperti itu ya. Mungkin ada orang tua yang memaksa kalian untuk masuk jurusan ini, terus nanti kerjanya harus begini. Ya sebenarnya sih pastinya mungkin kalian ngerasa kesel kali ya. Kayak aduh, kenapa sih orang tua gue maksa banget, padahal kan yang ngejalanin nanti gue juga. Sebenarnya sih
ya memang bukan salah orang tua kalian juga sih, karena mungkin pada zamannya memang pekerjaan, misalnya orang tua kalian nanti nyuruh kalian kerja di kantor A, tapi kalian nggak mau, terus orang tua kalian bilang, ih kantor A tuh bagus banget, terus gajinya gede dan lain sebagainya. Ya mungkin memang pada zaman mereka dulu kantor A itu adalah kantor yang paling bagus gitu, tapi kan zaman udah berubah ya, terus zaman udah berubah, terus pasti udah banyak kantor-kantor lain yang bagus juga gitu, bukan cuma kantor A doang. Jadi di satu sisi kalian gak bisa nyalahin orang tua kalian sepenuhnya sih, karena ya gimana ya, kalian harus berusaha untuk bersih, kata Michelle tadi, kalian harus berusaha yakinin orang tua kalian kalau pilihan kalian itu tuh gak salah. Maksudnya gimana ya, kalian tetap harus minta saran dari orang tua kalian, tapi intinya kalau misalnya kalian mau milih suatu jurusan atau suatu pekerjaan yang kalian pengenin, ya kalian harus serius gitu, supaya orang tua kalian nggak bilang, katanya mau kerja ini, tapi kok nggak serius sih, begini-begini. Jadi intinya adalah yakinin dulu orang tua kalian kalau apa yang kalian pilih itu kalian serius gitu sama apa yang kalian pilih, itulah intinya. Terus ngomong-ngomong cita-cita juga, kamu kan menjadi psikolog ya kan? Iya. Kita bahas dulu nih, kenapa sih kamu mau jadi psikolog? Memang dari awal udah mau jadi psikolog atau dulu sempat mau jadi ini tapi nggak jadi? Coba dong cerita dan cerita. Jadi dari waktu masih kecil gitu ya, dari mungkin dari SD gitu sampai SMA awal itu aku mau jadi dokter gitu. Jadi dokter. Bener-bener nggak ada pilihan lain gitu ya. Mungkin emang waktu itu aku kayak belum terlalu tahu gitu ada apa aja sih profesi-profesi itu gitu kan, bisa jadi apa aja sih. Paling yang kayak kita tahu tuh jadi dokter, jadi guru, jadi polisi yang gitu-gitu nggak sih, yang kayak emang kayak dalam tanda kutip udah terkenal gitu kan. Jadi kayak ya udah aku maunya jadi dokter gitu kan. Kalau ditanya kenapa, dulu ya supaya bisa ngebantuin orang gitu, bikin orang itu alasan ini gak sih, alasan umum alasan SD anak-anak dulu pada umumnya gitu kan, kayak gitu. Nah, terus habis itu makin gede ya sama, tetap aku pengen jadi dokter, tapi alasannya ya bervariasi lah ya. Maksudnya kayak emang alasan utamanya itu buat ngebantuin orang gitu, tapi mikir juga kayak jadi dokter kan gajinya gede gitu ya. Jadi kayak bisa cepet kaya nih gitu kan. Gak salah sih. Iya, gak salah sih, cuman agak gimana gitu ya. Cuman makin gede lagi makin ngerti kalau sebenarnya jadi dokter itu nggak cuman enaknya aja gitu ya, ngerti obat lah misalkan, bisa nyembuhin orang, terus abis itu gajinya besar, tapi konsekuensinya juga besar gitu. Misalkan kalau kita harus perform surgery gitu ya, operasi gitu. Terus kalau misalkan orang ini nggak selamat dari operasi, secara nggak langsung pasti keluarganya nyalahin kita. Maksudnya emang keluarganya pasti tahu gitu kan, kayak itu bukan salah kita gitu, tapi kayak cuman ya kita gitu. Bisa membantu untuk apa ya? Ini kita bisa membantu orang pasien selamat sebenarnya, cuman ya begitulah. Dan pasti itu jadi beban di kita kan, maksudnya apalagi kalau misalkan baru gitu ya, terus kayak pertama kali ngeliat orang meninggal gitu, kayak bener-bener di tangan kita gitu kan, pasti kayak ya kalau mentalnya nggak kuat gitu misalnya, bisa ngefek gitu kan. Jadi ya pokoknya makin besar aku makin ngerti gitu kan. Nah terus SMA itu kan maksudnya ada penjuruannya gitu kan, ada IPA, IPS, mungkin di beberapa sekolah ada bahasa gitu kan. Cuman sekolah kita dulu cuma ada IPA sama IPS gitu, jadi ya udah ada pilihannya cuman antara dua itu gitu kan. Nah tapi di SMP itu nilai IPA aku tuh sangat amat memprihatinkan gitu kan ya. Anda tidak sendiri kawan. Cuma 0, 1, 2, 3 lah paling, itu kayak iya, jadi bener-bener apa ya, dibilang susah sebenarnya harusnya ya aku ngerasa nggak sesusah itu gitu loh. Iya bener, sebenarnya kan? Kita bisa, cuman gimana ya, mungkin karena kitanya sudah terbebani gitu ya dengan teman-teman kita yang lain, kayak kita bisa tapi teman-teman kita yang lain tuh lebih bisa gitu, jadi kita kayak ya elah semenjak bohong nih gue belajar. Dan waktu SMP tuh aku ngerasa aku kurang belajarnya sih, aku lebih banyak main gitu, lebih banyak have fun-nya gitu ya sama teman-teman gitu kan. Jadi ya bisa dibilang dalam tanda kutip aku tuh nakal gitu ya waktu SMP gitu. Jadi
apa sih kayak udah lumayan ditandain gitu sama guru BK gitu kan. Karena nakalnya tuh kayak misalkan pas pelajaran keluar jalan-jalan ke kantin gitu. Jadi emang kebanyakan mainnya gitu pas SMP. Jadi kayak apa ya, kalaupun dapat nilai jelek aku nggak marah karena ya emang sewajarnya gitu kan. Gak mungkin aku main-main aja nggak pernah belajar tapi dapat nilai bagus, itu kan perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi ya udah gitu. Nah dari situ kita masuk ke SMA itu kayak ada recommendation letter gitu kan, kayak dikasih sama guru BK gitu pernyataan kalau misalkan anak ini tuh cocoknya di IPA atau IPS gitu. Dan of course aku di IPS lah ya, nggak mungkin masuk ke IPA gitu. Nah dari situ mulai agak mikir gitu, wah aku udah masuk IPS nih, aku nggak masuk IPA, udah pasti nggak bisa masuk kedokteran gitu kan, karena requirements masuk ke fakultas kedokteran itu kan harus IPA gitu kan ya. Nah terus akhirnya ya udah tuh masuk IPS. Terus pas kelas 10 tuh aku masih awal-awal ya, masih mikir adalah aku coba jadi dokter gitu kan, kayak masih maksa gitu padahal udah tahu nggak bisa. Terus akhirnya lama-lama ya udah aku meninggalkan ya impian aku buat masuk ke fakultas kedokteran gitu kan. Nah di situ aku udah lost banget, udah nggak tahu mau kemana gitu, karena jujur aja aku masih belum paham waktu itu kan ada apa aja sih gitu yang bisa aku tekuni gitu kan. Dan aku mikir aku nggak mau asal masuk aja gitu, ntar aku nggak enjoy, percuma kan kuliah yang emang bukan passion aku belajar selama 4 tahun buang-buang duit tapi nggak berhasil apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah aku nyari tahu gitu kan ada apa aja sih. Terus sempet aku mau ke sastra Inggris gitu. Kenapa? Karena emang aku suka baca novel, terus intinya aku suka kayak puisi-puisi juga gitu kan. Jago bahasa Inggris dia guys. Masih belajar. Jadi ya maksudnya aku suka tentang literatur gitulah ya. Jadi aku ngerasa oke lah, bisa lah masuk sastra Inggris gitu kan. Dan kayak itu juga kalau misalkan dari segi biaya gitu ya nggak semahal yang kayak kedokteran juga gitu kan. Jadi ya udah, tapi nggak dibolehin gitu kan, kayak apa ya katanya, aku nggak tahu lah kenapa gitu, intinya nggak dibolehin masuk sastra Inggris gitu. Nah orang tua aku mau aku masuk ke arsitektur atau kalau enggak ya, interior design gitu kan. Dan arsitektur pun itu juga kebanyakan sih ya menurut aku tuh harus IPA juga, nggak bisa IPS gitu kan, jadi agak susah gitu. Nah terus selain itu juga aku nggak terlalu ada passion gitu di situ, kayak gambar pun aku nggak bisa gitu kan. Terus emang aku suka kayak ngedekor kamar, ngedekor rumah, aku tuh suka gitu, tapi kayak apa ya, kayak itu cuman sebagai hobi aja nggak sih, kayak bukan sebagai hal yang pengen aku jadiin profesi gitu kan. Terus akhirnya aku stick sama itu sampai sekitar awal kelas 11 gitu deh. Dan aku kayak udah hopeless banget gitu, karena aku udah nggak tahu mau jadi apa lagi. Terus sastra Inggris nggak bolehnya itu ya udah, kira kayak ya udahlah biarin aja, bodo amat gitu kan. Terus sampai pas kelas 11 mungkin pertengahan gitu, ada temen aku nih main ke rumahku gitu kan. Nah, terus dia lagi ada masalah, akhirnya dia cerita gitu ke aku gitu kan. Terus habis itu ya udah biasa lah ya, curhat-curhat begitu gitu, anak remaja mah curhat-curhat biasa gitu kan. Terus kayak hari itu tuh nggak tahu apa ya, kenapa kayak beda gitu. Padahal aku udah sering banget dengerin orang curhat, tapi kalau hari itu kayak beda gitu. Terus pas orang ini pulang, teman aku pulang, aku mikir gitu, kok enak ya dengerin orang curhat gitu kan. Ada nggak sih pekerjaan yang mirip-mirip kayak gini atau sama kayak gini gitu kan. Akhirnya aku ngeliat di Google, cari nyari gitu ya, ada apa aja sih gitu kan. Terus aku nemu nih psikologi gitu. Emang sebelum-sebelumnya aku pernah dengar psikologi gitu kan. Cuman ya belum terlalu paham lah ya psikologi itu ngapain gitu kan. Intinya aku tahu kayak psikologi belajar manusia, udah gitu aja, aku gak tahu belajar apa lagi gitu. Terus juga kayak masih lumayan jarang gitu kan orang-orang yang masuk psikologi gitu. Kayak ya mungkin sekarang udah mulai banyak lah ya, tapi waktu zaman kita dulu masih kecil kayak jarang disinggung kurang juga gitu ini kan. sih, kurang dikenal sih. Kurang dikenal gitu kan. Jadi kayak ya aku masih belum paham lah gitu. Terus akhirnya aku ngebahas itu sama orang tua aku dan mereka kayak setuju gitu. Untungnya gitu, kayak ya udah boleh gitu kan. Akhirnya ya udah aku masuk
jurusan fakultas psikologi. Terus ya udah deh, karena apa ya, emang menurut aku itu hal yang aku sukain dan kayak apa ya, aku bisa menjamin aku bakalan enjoy di situ gitu. Kalau alasan gitu ya, misalkan kenapa, ya karena apa ya, mungkin intinya kayak apa ya, teman-temanku segala ya, teman-teman di kuliah kalau ditanya kenapa mau masuk psikologi gitu, alasannya karena emang suka dari dulu gitu kan. Dan kalau aku beda, aku nggak suka dari dulu, aku nggak tahu malah kalau itu ada gitu kan, jadi aku baru taunya baru-baru gitu. Jadi mungkin kalau alasan aku kenapa mau masuk psikologi ya karena aku tahu betapa susahnya orang yang sakit tapi bukan sakitnya fisik gitu, sakitnya itu nggak kelihatan gitu kan, cuma sama mental yang kayak apalagi kalau misalkan di apa ya, zaman dulu orang tuh mistis kan yang ngehubunginnya gitu, oh nih orang kan, nih orang ada dark magicnya gitu kan. Iya makanya, jadi padahal nih orang misalkan punya penyakit mental kayak misalkan depresi dan lain sebagainya, tapi karena orang zaman dulu mungkin masih kental banget sama tradisi yang berhubungan sama yang mistis-mistis gitu, jadi dibilang wah nih orang kerasukan dan lain sebagainya gitu kan. Padahal nih orang cuma butuh kayak misalkan didengerin dan lain sebagainya gitu. Nah jadi ya alasan aku ya karena aku tahu betapa susahnya gitu kan untuk apa ya, berhadapan sama dunia itu emang susah karena dunia itu sulit, dunia itu tempat yang serem ya, menyeramkan gitu. Tapi aku tahu betapa sulitnya berhadapan sama diri sendiri gitu. Kayak apa ya, menurut aku musuh terbesar kita ya diri kita sendiri gitu. Karena kalau misalkan nih orang lain bilang kita ini nggak pinter, tapi kalau menurut kita pinter ya udah gitu kan. Ya udah gitu, nggak butuh validasi dari orang lain. Tapi kalau giliran orang bilang kita nggak pinter, dan kita sendiri bilang kita nggak pinter, ya udah kita nggak bakal mikir diri kita tuh pinter gitu. Jadi kayak semua tuh harus dimulai dari diri sendiri gitu kan. Kalau diri sendiri kita aja nggak sehat, gimana kita mau mandang orang lain, gimana kita mau mandang dunia gitu kan. Jadi ya itu sih alasan aku untuk apa ya, aku bukan bilang aku mau menyembuhkan mereka gitu, tapi lebih mau kayak membantu. Iya, aku mau bantu aja gitu, jadi teman perjuangan lah gitu. Keren ya guys, berawal dari mau jadi dokter ya, sekarang sih juga masih ada bau-bau dokternya juga ya, cuman bukan dokter medis ya nggak sih, beda gitu nggak sih, bukan dokter medis kan. Jadi kadang mungkin masih banyak orang yang belum bisa bedain psikolog sama psikiater gitu ya. Kayak ada apa ya, beberapa temanku masih nganggep aku tuh psikiater gitu, padahal aku psikolog gitu, psikologi maksudnya, aku di psikologi. Karena kalau psikiater itu emang dia lebih ke kedokteran gitu, dan kuliahnya harus kuliah kedokteran gitu, karena psikiater itu yang dia tuh bisa ngasih obat gitu ya, misalkan obat antidepresan dan lain sebagainya. Kalau psikolog tuh nggak bisa, psikolog itu lebih kayak ya konseling aja konsultasi gitu, kayak apa ya, bahasa enaknya cerita-cerita lah gitu, cerita-cerita terus aku ngasih saran, ngasih jalan keluar kayak gimana sih gitu. Aku nggak bisa ngasih obat dan lain sebagainya, tapi aku bisa ngerujukin ke psikiater gitu. Misalkan kalau orang ini emang udah berat gitu ya masalahnya, terus butuh obat, butuh penanganan lebih lanjut gitu, aku bisa kasih tahu kayak kayaknya kamu harus ke psikiater deh, ke ini gitu atau gimana gitu kan. Nah itu aku bisa kayak gitu, tapi aku nggak bisa ngasih obat dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau psikolog tuh lebih kayak kita belajar sih kayak dunia medisnya gitu ya, medicalnya, kayak kedokterannya kita belajar kayak sindrom, terus abis itu genetika, terus tentang otak gitu ya, terus banyak deh yang kita pelajarin di kedokterannya ini. Tapi itu cuma sebagai apa ya, kayak sebagai pengenalan aja gitu, supaya kita nggak buta-buta banget lah gitu. Tapi yang bener-bener dokter mentalnya itu ya psikiater gitu. Jadi psikiater sama psikolog tuh bedanya di situ sih guys, gitu sih. Oke. Dan jadi psikolog tuh nggak segampang yang orang-orang pikirin sih. Pertama sih dari belajarnya ya. Aku dengar cerita Michelle tuh aku kayak, aduh gue kalau masuk psikolog kayaknya gue udah mengundurkan diri deh. Karena itu menurut aku
gimana ya, memang tidak sesulit kedokteran mungkin ya, tapi tetap aja gitu, karena kan di tiap jurusan tingkat kesulitannya beda-beda kan. Apalagi kalau misalnya kita bukan orang yang tertarik di bidang itu, pasti pas kita ngeliat kita kayak astaga ini gue parah banget sih, gue gak ngerti sama sekali. Dan mungkin beberapa orang masih menganggap lah psikolog kan lu cuma denger cerita orang doang, kayak saran. Nggak segampang itu guys. Jangankan psikolog deh, temen kita aja kalau misalnya curhat ke kita itu kadang aku pribadi ngerasa kayak aduh kalau gue ngomong kayak gini nanti dia malah makin sedih gak ya. Itu tuh jadi kayak apa ya, malah jadi kayak beban gitu. Jadi menurut aku cara responnya yang benar iya, biar nggak salah ngomong gitu kan. Jadi menurut aku psikolog ini bukan masuk misalnya psikolog ini salah satu pekerjaan yang mulia juga sih guys. Jadi kita doakan semoga Michelle menjadi psikolog yang sukses sih guys. Di kemudian hari. Amin. Amin banget sih. Ya begitulah ya aku dan profesi psikologku asik. Iya. Kemudian hari. Dan nanti kita bisa konsultasi ke Michelle guys gratis. Ya boleh banget. tinggal jadwalin aja gitu, mau kapan gitu, datang aja udah. Kayak gitu sih. Oke, itu kan dari Michelle kan. Sekarang aku juga mau cerita dikit tentang cita-citaku. Anak hukum nih guys, anak hukum. Jadi tuh awalnya tuh aku sama kayak Michelle, belum, aku suka dunia hukum itu nggak dari awal ya. Jadi awalnya dulu pas SD itu aku mau jadi dokter hewan. karena aku suka sama hewan-hewan gitu kan. Jadi aku ngerasa jadi dokter hewan tuh ya kayak main-main sama hewan tapi ngobatin gitu. Jadi kayak pekerjaan yang bikin kita seneng gitu, karena kan aku suka hewan, terus kita ngobatin hewan dan lain sebagainya. Terus itu tuh pengen jadi dokter hewan tuh kayaknya bertahan sampai kelas berapa ya? Sampai kelas 8 gak sih? Aku lupa sih, pokoknya sampai SMP lah, tapi kayaknya antara kelas 7 atau kelas 8 gitu aku masih sempet pengen jadi dokter hewan gitu kan. Cuman setelah di SMP aku lihat nilai IPA, wah sangat tidak memungkinkan, karena namanya do re mi gitu kan. Terus abis dari situ, dulu itu di sekolahku itu sempet ada debat gitu kan. Ini tuh pas pelajaran agama debat, coba bayangin guys. Jadi aku inget banget dulu itu dibagi ke dalam beberapa kelompok gitu. Kayaknya kelasmu juga deh harusnya ya nggak sih? Iya. Ada terus aku ada pro kontranya gitu kan. Iya itu. Nah aku dapet tema yang apa ya? Kamu dapet tema apa waktu itu, inget nggak? Ada apa aja ya? Euthanasia. Makanya ada euthanasia, terus aborsi. Terus aku ada apa lagi ya? Aku kayaknya aborsi deh. Kayaknya ya aku antara aborsi sama euthanasia deh kalau nggak salah aku. Nah kalau aku tuh kan sebenarnya euthanasia itu kan ya suntik mati juga kan. Cuman kan kalau hukuman mati itu kan maksudnya hukuman mati itu bukan euthanasia, gimana ya bilangnya, intinya beda gitu deh. Ya euthanasia itu biasanya lebih ke medis juga sih, kalau misalkan orang ini emang udah sakit keras yang nggak bisa disembuhin lagi, terus kayak nggak mungkin biasanya pakai life support gitu loh guys kalau gitu. Dan biasanya kalau udah kelamaan akhirnya salah satu jalannya itu pakai euthanasia ini, suntik mati ini gitu. Kalau hukuman mati itu bisa tembak, bisa gantung. Emang karena ada pidananya dulu gitu loh. Nah kalau nggak salah tuh aku dapetnya yang hukuman mati deh. Terus aku tim yang kontra. Udah tuh aku debat, bla bla bla. Habis itu aku ingat banget temenku tuh, temen deketku ya, dia tuh kayak ketawa ngakak gitu. Dia tuh bukan ngetawain aku atau kelompokku, tapi dia tuh ketawa karena aku ingetin kayak gini, Saina tuh emang dasarnya tuh nggak mau ngalah, dia lucu banget. Dia yang kayak gitu kan, so kayak ya iyalah, masa lu mau ini sih, masa lu mau apa ya? Dulu sih aku mikirnya ya masa lu mau sih memperbolehkan hukuman mati itu, maksudnya kayak masa lu mau melegalkan itu sih di negara lo. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Nah habis dari situ aku jadi suka debat kan. Aku bener-bener gak mau ngalahan banget deh, kayak enggak, pokoknya gue paling bener, bodo amat. Iya, saya jago banget sih debat. Antara jago debat sama nggak mau ngalah itu beda sih guys. Tapi karena nggak mau ngalah itu jadinya jago debat gitu. Jadi pokoknya jangan pernah debat sama Saina deh guys. Pokoknya udah pasti kalah sih. Astaga. Habis itu pas masuk
pas lagi libur setelah kelulusan ya, aku tuh sempet ini sih, kayak aku tuh suka sama dunia kayak tentara-tentara gitu kan. Terus aku tuh sempet mikir kayak aku pengen jadi TNI juga gitu. Terus itu bukan cita-cita yang aku pengen banget sih, cuman kayak sempet terlintas gitu kan, kayak aku seneng aja gitu kan. Perang bukan seneng perang sih, maksudnya kayak nggak tahu yang ngerasa kayak keren aja gitu kalau jadi tentara. Terus aku pernah bilang kan ke mama aku kayak, ma aku nanti pengen jadi tentara deh gitu. Terus kata mama aku, yakin kamu gitu kan. Terus kan aku bilang, ya yakin lah, kan keren gitu kan, fisik dan lain sebagainya. Terus pas lihat-lihat di berita gitu kan, ada yang tentara yang ketembak lah ini, terus aku langsung kayak, nggak jadi deh, entah kalau aku ketembak mati itu gimana. Itu kan apalagi aku jadi cuma anak tunggal kan, kasihan banget sendirian. Nah habis itu akhirnya pas masuk SMA, aku lupa sih karena apa ya, kalau nggak salah sih karena Hotman Paris sih. Aku lupa gimana awalnya aku bisa menotis Hotman Paris. Terus dari situ aku kayak, gue mau jadi kayak Hotman Paris nih, gue mau jadi pengacara biar gue dapet banyak duit, terus gue bisa debat juga kan, seneng debat. Udah deh, akhirnya dari situ memutuskan untuk nanti gue mau ambil jurusan hukum gitu. Terus setelah aku memutuskan itu, aku mau jadi pengacara nih, udah mau jadi pengacara terus sampai suatu ketika itu pas aku kelas 12 akhir pas kelas 12 akhir ya, itu aku melihat si Artijo Alkostar. Itu kan dia hakim kan, dia udah meninggal kan, jadi almarhum ya. Terus aku ngeliat kayak, wah keren banget nih orang, karena hakim yang katanya paling ditakuti, terus yang gak pernah nerima suap, pokoknya hakim yang paling bersih, paling jujur, paling sadis juga. Terus aku kayak, gue pengen banget nih kayak dia. Akhirnya aku berubah lagi, aku pengennya jadi hakim kan. Terus aku nanya ke opaku, opa mending jadi hakim atau jadi pengacara? Terus kata opaku, ya terserah kamu ya, kamu lihat aja, kalau misalnya jadi pengacara itu bisa jadi kamu nanti membela orang yang salah gitu kan. Terus kayak juga sih, bener sih. Nah semenjak opaku ngomong kayak gitu, aku langsung kayak, ya juga ya, jadi pengacara tuh walaupun bisa milih kasus yang mau ditangani, tapi kan ya kita tidak tahu kan kayak klien kita ini benar sepenuhnya atau tidak gitu kan. Terus aku kayak, aduh yaudah deh, urusan belakangan, yang penting gue mau jadi hakim. Terus yaudah deh, sekarang masuk udah kuliah di Fakultas Hukum. Dan kalau mau jadi hakim itu kan nggak bisa langsung setelah lulus kuliah langsung jadi hakim kan. Kalau nggak salah tuh harus kerja dulu di bidang hukum selama 5 tahun atau 10 tahun gitu, kayak misalnya jadi pengacara dulu atau jadi notaris gitu kan. Jadi aku mikir, mungkin emang karena dari awal gue sempat berpikir untuk menjadi pengacara, terus kayak Tuhan ngizinin nih untuk jadi pengacara dulu baru habis itu jadi hukum. Jadi gitu sih guys, cita-cita aku yang berawal dari dokter hewan, terus sempat kepikiran mau jadi tentara, terus akhirnya jadi pengacara, terus sekarang cita-cita akhirnya itu jadi hakim. Terus kalau misalnya ditanya, kenapa kok lu mau jadi hakim, kenapa lu mau jadi pengacara dan sebagainya, karena aku pengen sih, sebenarnya bukan gimana, pasti kalian juga pengen sih sebagai warga negara ya, kalian pengen kan negara kalian itu dipenuhi dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil ya kan. Nah apalagi kalau kerja di dunia hukum kayak jadi pengacara, jadi hakim, ya sebenarnya bukan cuman di bidang hukum doang sih, kayak di pekerjaan yang lain tuh pasti ada lah yang namanya suap menyuap ya kan. Nah aku tuh gak suka banget, paling kayak gini ya, aku kesel banget gitu, kayak kalau misalnya lu mau dapet duit banyak, kayak lu usaha, lu kerja cari yang halal gitu, jangan nyuap menyuap, jangan membela yang salah. Itu aku tuh kesel banget gitu kan. Dan masih banyak hakim-hakim yang kayak gitu. Aduh semoga gue gak ditangkep. Nah makanya aku pengen jadi hakim supaya nanti Indonesia tuh bener-bener punya hakim yang jujur, adil, makmur, sejahtera, pokoknya bener-bener jujur deh. Makanya itu aku mengidolakan si Artijo Alkostar nih, karena dia tuh kayak gitu. Jadi itu panutanku guys. Makanya nanti doain aku ya guys, supaya nanti aku bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang dipenuhi orang-orang jujur, orang-orang adil, dan saya akan memberantas orang-orang yang suka suap menyuap, orang-orang yang curang itu. Amin.
Amin paling kencang, amin paling besar, amin paling amin deh pokoknya. Amin. Oke, berarti kayak kamu tuh apa ya? Intinya kayak pengen supaya kehidupan politik di Indonesia tuh jadi lebih baik lagi lah ya, jadi better gitu. Banget. Apalagi dalam apa sih kayak suap menyuap gitu kan. Iya, itu aduh, bye-bye banget deh. Kayak emang apa ya? Jujur aja aku nggak terlalu tahu sih, maksudnya kayak dunia politik tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kayak aku tahu ya karena yang ada di berita aja gitu, kayak yang itu kayak gini gitu, asal tahu aja gitu. Karena jujur aja kayak aku agak kurang tertarik sama dunia politik dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi apa ya, kayak asal tahu, yang penting nggak ketinggalan info aja gitu kalau ada yang penting-penting gitu kan. Dan emang kayak apa ya, emang bukan cuma di Indonesia aja sih yang kayak banyak banget kayak kegiatan suap menyuap. Terus abis itu apa ya, kayak ya yang apa sih kayak kegiatan tidak sehat lainnya lah ya di dunia politik gitu kan. Apalagi orang-orang tuh menganggap itu udah menjadi budaya di dunia politik, dan aku tuh jujur sih aku nggak suka. Kayak ya kalau misalkan kalian tahu itu budaya nggak benar, kenapa tetap diterusin gitu? Itu sih kenapa menormalisasi hal yang emang sebenarnya itu nggak boleh dilakukan gitu kan. Kayak aku juga tahu kayak misalkan apa ya, kayak oke lah bukan di politik tapi kayak lebih apa ya, kayak berhubungan gitu, kayak kok lu nyuap dia sih gitu kan misalnya. Terus kayak ya nggak apa-apa lah, udah biasa dari dulu kayak gitu kan, kayak sama aja lu mendukung berarti kan untuk kayak padahal tahu kalau itu nggak benar gitu kan, itu nggak boleh dilakukan, apalagi dilanjutin kayak gitu ke generasi selanjutnya gitu. Tapi kenapa lu masih melakukan itu gitu, padahal lu tahu kalau itu nggak benar. Kenapa? Kayak itu ngeselin banget sih. Iya, kenapa nggak lu menjadi sebuah pionir perubahan gitu kan? Iya, itu karena kita tuh agen perubahan. Nah itu dia. Dan yang paling keselnya lagi adalah kalian nih orang ngeluh gitu ya, kayak aduh kenapa sih Indonesia nih nggak maju-maju gitu ya, kenapa sih Indonesia kayak begini terus, tapi dianya sendiri juga nggak mau berubah gitu. Iya benar. Terus dia malah kayak dia tuh pasrah, tapi pas ya udah pasrah aja gitu, tapi ngomel-ngomel mulu kan, kita yang denger juga kayak agak kesel ya. Padahal juga perubahan itu kan dimulainya harus dari diri sendiri ya. Iya gitu. Bener banget. Kalau diri sendiri aja nggak mau berubah, ya gimana kamu bisa merubah dunia gitu? Bagaimana kamu bisa merubah sebuah negara gitu kan? Jadi ya apa ya, buat kalian yang kayak kritikus politik gitu. Sebenarnya bukannya aku menyalahkan ya nggak apa-apa. Ya kalian gitu, boleh bebas gitu mengkritik, berpendapat, tapi kalian ya sadar dikit gitu loh, kayak kalau misalnya kalian kebanyakan gini deh, kalian ngeluh nggak akan ngubah keadaan. Kecuali kalian tuh mau berubah dari diri kalian sendiri itu. Iya, pokoknya ya apa ya, kalau kalian tahu itu salah dan kalian bisa merubah itu ya, atau ya dari diri sendiri lah bisa berubah, kenapa enggak gitu. Jadi apa ya, perbanyak action daripada omongan doang gitu. Jadi kasih pendapat boleh, kasih saran boleh gitu ya, ngomong kayak oh harusnya tuh kayak begini, oh ini nggak boleh kayak begini gitu. Tapi kadang kita harus refleksi sendiri gitu, apakah yang kita omongin itu bisa kita lakuin gitu kan. Iya benar. Dan apakah omongan itu hanya sebatas omongan doang, nggak bisa jadi aksi gitu. Jadi menurut aku apa ya udah perbanyak aksi aja gitu kan. Jadi bener. Semoga ntar pas Saina udah jadi hakim gitu ya. Amin. Udah pokoknya Indonesia udah maju lah ya. Amin. Udah bebas dari suap menyuap, udah bersih lah, pokoknya udah persaingannya juga sehat gitu kan. Jadi kita doakan ya guys, semoga Saina menjadi agen perubahan yang bener-bener terlihat kerjanya gitu. Asik. Amin. Lihat nanti ya guys, tungguin. Aku mau nanya deh kalau gitu, karena karena abis dengerin Saina nih mau jadi hakim lah gitu ya gitu. Apa ya, kayak kamu kan suka nih debat gitu ya. Sedangkan kalau hakim itu aku nggak tahu ya, tapi maksudnya aku banyak lihat ya kalau hakim itu lebih sering diem nggak sih? Maksudnya kayak dia kan emang keputusan akhir ada di dia gitu kan, kayak
entah nih orang mau diapain ya keputusannya di dia gitu. Kalau udah mukul palu udah selesai sah gitu kan, udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah sedangkan kalau kamu jadi pengacara itu kan emang lebih banyak ngomongnya gitu kan, kayak debat antar pengacara dan kayak ngomong ke hakim gitu, kayak klien saya tuh begini-begini dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin kan tadi kamu bilang kayak kalau jadi pengacara tuh ya kamu nggak tahu gitu klien mana yang emang beneran layak untuk dibela dan klien mana yang emang misalnya cuman karena dia banyak uang aja akhirnya dia bisa nyewa kamu gitu kan buat jadi pengacaranya dia gitu. Dan itu emang ya apa ya, kayak itu emang udah nggak terhindari gitu karena emang pekerjaan itu kayak gitu kan. Aku mau nanya kayak apakah kamu nggak kepikiran mau jadi pengacara lagi gitu, maksudnya ya apa ya, gini deh, apakah kamu mikir kalau jadi hakim itu lebih ke kayak ini gue banget gitu apa ke pengacara gitu, maksudnya terlepas dari yang tadi ya pengacara tuh kayak kamu nggak bisa belain yang nggak tahu gitu, bela yang benar dan lain sebagainya gitu. Jadi kan kalau misalnya mau jadi hakim itu kan nggak bisa langsung kayak lulus kuliah langsung jadi hakim gitu kan. Terus aku juga pernah baca ya memang harus bekerja dulu di bidang hukum, kayak misalnya jadi pengacara atau jadi notaris atau jadi apapun itulah. Nah sebenarnya untuk mengisi waktu-waktu sebelum jadi hakim sih aku masih kepikiran untuk jadi pengacara sih. Cuman aku juga di satu sisi aku mikir kayak apa gue jadi notaris aja ya, soalnya aku bingung karena setahu aku juga kalau mau jadi pengacara sama notaris itu penjurusannya beda sih. Pokoknya beda ini nih kalau nggak salah ya, karena kalau notaris itu kan perdata, kalau misalnya pengacara kan pidana. Nah jadi beda di situ dan aku tuh bingung gitu, tapi aku kayaknya akan lebih milih pidana sih, jadi otomatis aku bakal lebih pro ke pengacara sih daripada notaris, karena ya memang dari awal itu aku udah jiwa-jiwa nggak mau kalahnya tuh sangat tinggi ya, jadi kayak aku tuh pengen banget gitu lah intinya. Dan tenang aja sih guys, nanti kalau misalnya nanti pas udah gede ini aku udah kayak udah sepakat gitu loh sama diri aku sendiri, pokoknya nanti kalau gue udah jadi pengacara, gue udah jadi hakim, gue nggak akan nerima suap, pokoknya gue bener-bener membela yang benar dah. Dan ini pokoknya aman deh, nanti deh doain ya guys, itu sih. Jadi aku tetap bakal jadi pengacara dulu sih, baru abis itu jadi hakim gitu sih. Mungkin pendengar-pendengar kayak tuh masih pada bingung gitu ya. Di hukum tuh ada apa aja sih, maksudnya kayak penjuruannya gitu-gitu, kayak kayak misalkan aku di psikologi tuh ada apa aja penjuruan gitu, kayak aku ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri organisasi atau biasanya disingkat PIO gitu kan. Nah, kalau di situ tuh kayak ada 3 cabang itu biasanya ngakar lagi gitu, cuman kayak itu yang paling utamanya gitu. Dan kalau aku lebih milih klinis gitu, karena ya emang aku mau buka praktek buka gitu, klinik. Jadi ya aku lebih ke klinis gitu. Kalau ke pendidikan itu lebih kayak kamu ngesetting kayak kurikulum gitu, kayak apa aja sih yang harus dipelajari sama anak-anak di sekolah gitu. Mirip guru BK nggak sih? Iya, kayak guru BK gitu, bisa kayak gitu. Terus juga kalau industri organisasi lebih kayak ke HRD gitulah ya. Jadi ya itu kan ada biasa gitu. Nah, aku mau nanya nih, kalau di hukum kayak gimana nih? Ada apa aja sih yang bisa kita pilih? Kalau di hukum tuh setahu aku ada 5 ya. Yang pertama tuh ada hukum perdata. Itu sih yang tadi aku bilang kalau mau jadi notaris, karena ngurusin surat-surat gitu kan, surat-surat, perjanjian-perjanjian. Terus ada juga hukum pidana. Nah, hukum pidana ya kalian tahu ya, pidana ya yang kejahatan-kejahatan yang biasanya tuh kalau orang pilih itu tuh nanti dia mau jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa gitu. Terus ada juga hukum tata negara. Nah, kalau hukum tata negara ini sih aku kurang tertarik sih ya, karena dia kayak ngurusin administrasi negara gitu lah. Gitu kan. Terus ada juga hukum internasional, ya kalian tahu lah ya hukum internasional lah ya. Nanti bisa jadi diplomatik, terus ya pokoknya yang berhubungan sama negara luar dah. Dan itu aku juga, mohon maaf saya tidak tertarik ya. Tapi yang terakhir ada hukum ekspis atau ekonomi bisnis, yang ngomongin biasalah hak cipta lah, terus sengketa merek dan lain sebagainya. Dan
dari 5 itu sih yang aku masih tertarik sih di perdata sama di hukum pidana sih, dan sisanya saya tidak tertarik ya, mohon maaf. Itu sih kalau dari fakultas hukum ya, kalau dari jurusan hukum. Oke. Iya. Jadi kayak ya mungkin dari pendengar kita ada yang baru mau masuk kuliah gitu kan. Iya. Kayak mungkin masih bingung gitu ya mau milih apa gitu. Kita jadi kayak promosi jurusan masing-masing ya. Tapi guys, masuk guys. Kita ini sih ngasih tahu aja gitu, siapa tahu kalian tertarik gitu kan. Siapa tahu kayak ternyata di hukum tuh kayak gini ya. Ternyata di psikologi tuh kayak gini ya. Kayaknya pas deh nih sama gue gitu. Siapa tahu. Dan kalian dijamin nggak salah pilih jurusan kok kalau masuk psikologi atau masuk hukum. Ya pokoknya intinya ya ini sih, kalau kalian lagi bingung gitu ya, terus kayak mau nyari ide apa ya gitu. Jadi kayak that's why hari ini kita ngebahas tentang ya nggak hanya kenapa kita mau masuk ke psikologi dan hukum gitu, tapi tetap kita bahas juga kayak ada apa sih di psikologi, ada apa sih di hukum, belajar apa sih, kayak gimana. Supaya bisa menginspirasi kalian. Bener banget sih. Ya gitu sih, kurang lebih kayaknya itu sih pertanyaan aku ke kamu soal hukum gitu ya. Apa kamu ada pertanyaan gak nih soal psikologi gitu atau gimana gitu? Kayaknya belum ada sih ya. Cuman aku ada nih yang satu aku kepoin. Apa nih? Kalau misalnya ada orang lagi curhat sama kita, ini sebenarnya bukan untuk psikologi, bukan untuk psikolog doang ya, kayak temen biasa juga berlaku. Cuman kan kamu kan masuk di jurusan psikologi, jadi pasti mempelajari dong. Gimana sih kalau misalnya ada yang curhat sama kita nih, terus kita tuh kayak udah skakmat gitu loh, kayak nggak tahu mau ngomong apa karena gimana ya? Aku nggak nyalahin orang itu curhat ke aku, cuman kadang mungkin akunya juga lagi mumet ya, terus tiba-tiba dia curhat kayak langsung panjang gitu, terus akunya kayak skakmat, gue nggak tahu nih mau ngomong apa. Nah, apa gitu yang harus aku lakukan? Iya kayak gitu sering banget ya kejadian, kayak apa, ada orang cerita dan kita kayak bingung gitu mau jawab apa nih gitu. Kalau gue jawab ini takutnya nyakitin perasaan dia, kalau gue jawab ini entar salah atau gimana gitu kan, dan kita nggak mau salah jawab dong pastinya gitu kan. Terus kayak kalau kita nggak jawab juga takutnya kayak wah nih orang sombong banget apa gimana gitu kan. Jadi emang jujur aku aja yang kuliah di jurusan psikologi pun juga kayak susah gitu kadang kan, sama teman-teman, sama kayak teman-temanku di jurusan psikologi juga begitu gitu kan, kadang susah gitu. Nah tapi kalau dari aku pribadi gitu ya, aku ngerasa kalau misalkan kamu lagi dengerin orang cerita, lagi curhat, hal utama nih yang paling kamu harus lakuin tuh adalah dengerin dulu ceritanya kayak gimana dari awal sampai akhir, sampai tuntas lah ya, pokoknya dengerin sampai dia selesai ngomong gitu. Nah kalau misalkan udah jelas nih dia cuman buat supaya kita dengerin aja jadi teman pendengarnya dia, atau udah jelas dia tuh minta saran atau pendapat, itu kan enak gitu ya. Jadi kita tahu harus gimana, harus jadi pendengar aja atau harus ngasih saran atau pendapat gitu. Nah cuma kalau kita belum yakin gitu ya nih orang maunya apa sih gitu, kita tanyain aja ke dia gitu, kamu butuh saran nggak, kamu butuh pendapat nggak gitu. Dan tapi juga kamu harus tahu kemampuan kamu gitu. Kalau pada saat itu kamu ngerasa kayak aduh aku bisa kasih saran nggak ya? Iya, kayak aku saran yang aku kasih bakalan berguna nggak ya? Kalau kamu masih ragu-ragu, menurut aku jangan dikasih gitu. Maksudnya kayak kamu cari tahu dulu gitu, kayak maksudnya ini tuh oke nggak sih kalau aku kasih tahu ke dia gitu. Jadi difilter dulu gitu apa yang mau kamu omongin gitu, nggak bisa sembarangan langsung ngasih kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Dan kalau di psikologi kita ngomong kayak tujuan kita bukan buat nyembuhin orang itu gitu, kayak bukan untuk sebagai kita bukan memberikan obat, tapi kita memberikan solusi sama pilihan gitu. Jadi biasanya ya kalau kita ada orang curhat, kita ngomong kayak mendingan kamu ini aja gitu, langsung kayak gitu. Tapi kita mungkin sekarang diganti jadi kayak lebih kayak dikasih pilihan gitu. Kayak kamu maunya kayak gimana? Menurut aku kamu bisa kayak gini dan kamu bisa kayak gini gitu. Jadi di satu sisi kita biar dia yang milih ya kan. Jadi bukan kita yang milihin gitu. Biasanya kalau itu kayaknya kita yang milihin gitu ya. Kamu begini aja gitu, atau
kamu harus begini deh kayaknya gitu. Walaupun pakai kata kayaknya, tapi juga lebih kayak apa ya, artinya kayak apa ya, agak memaksa orang itu untuk ya udah gini aja pendapat gue kayak gini, lo harus ngikutin kayak gini gitu. Tapi kalau kamu bentar, maaf aku potong. Iya. Tadi kamu ngomong kata kayaknya. Nah, bedanya kalau di hukum itu tuh kita kayak nggak dibolehin pakai kata kayaknya. Karena kalau kita pakai kata kayaknya itu seolah-olah kita masih ragu kan. Jadi karena kita belum yakin kan. Jadi tuh waktu itu ada temenku kayak lagi menjawab pertanyaan dosen gitu, terus dia ngomong kayaknya sih, terus dosen langsung marah. Orang hukum nggak boleh pakai kata kayaknya, harus yakin. Nah itu sih guys. Bener karena aku di psikologi juga gitu, makanya aku bilang kan, kalau misalkan pakai pasti kata kayaknya jangan gitu kan, kalau kamu masih ragu jangan gitu, karena psikologi aja kita lagi presentasi gitu ya, ditanyain sama dosennya pakai kayaknya, kita langsung dimarahin gitu, kamu nih udah kuliah masih pakai kata kayaknya. Kita tuh orang yang pakai data gitu, kalau untuk menjawab ya pakai data gitu, jangan pakai kayaknya gitu-gitulah gitu. Jadi makanya aku bilang gitu, kalau kamu mau ngasih saran atau pendapat tapi masih kayaknya gitu ya, masih kayaknya sih gini gitu, mendingan jangan gitu, mendingan lebih baik kayak kamu nggak ngasih saran dulu, dengerin aja dulu gitu ya. Terus kalau misalkan kamu udah tahu gitu, udah yakin ini sih bener sih gitu, ini sih bisa sih gitu, baru gitu kasih tahu. Jadi ya itu sih, kalau misalkan kamu bingung gitu ya, masih bingung, aduh aku harus jawab apa gitu ya, paling enak dikasih pilihan gitu orang ini, kasih pilihan kayak kamu bisa kayak gini dan kamu bisa kayak gini, terserah kamu mau kayak gimana. Jadi kita nggak boleh maksain dia gitu untuk kamu harus begini gitu. Kayak apa ya, di kita misalkan nih lagi ada konseling gitu ya, kayak lagi ada ya pokoknya sama pasien gitu ya dalam tanda kutip, itu juga kita nggak boleh ngasih solusi, maksudnya nggak boleh ngasih, misalkan orang ini kayak nanya aku harus ngapain ya gitu, kita nggak boleh kayak kamu harus begini gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi lebih kayak yuk kita belajar step per step gitu ya, kita coba gitu. Kita kasih tahu nih semua yang kita tahu, data-data. Misalkan ada orang yang anoreksia gitu. Anoreksia kan orangnya yang kayak dia tuh ada gangguan makan gitu ya. Nah, di gangguan makan ini misalkan dia nanya kita harus kayak gimana gitu, dan aku jawab kayak kamu harus makan lebih banyak lagi. Itu aku nggak boleh kayak gitu kan. Jadi aku harus ngasih data-datanya nih. Jadi kalau misalkan anoreksia itu begini gitu kan. Kalau gitu kita coba minggu ini begini, minggu depan pas pertemuan kita yang kedua kita coba kayak gini ya. Jadi kayak lebih terapi gitu. Terapi yang biasanya kalau kayak gitu pertemuannya step by step gitu. Jadi setiap biasanya kalau kayak gitu kan pertemuannya seminggu sekali gitu kan ya, dan pertemuan seminggu sekali itu kita sebagai psikolog berharapnya dia udah bisa ke step selanjutnya di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi kita bukan ngasih jalan keluar, ngasih solusi gitu, karena jalan keluar harus pasien kita itu yang nemuin sendiri gitu kan. Jadi kita cuman ngasih fakta-faktanya aja, ngasih pilihan aja. Jadi kayak kamu bisa kayak gini loh, kamu bisa kayak gini, kamu bisa kayak gini. Terserah kamu mau yang kayak gimana, mau ambil yang apa, itu enak di pasiennya aja ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa, walaupun nih kadang emang suka agak gemes gak sih, karena kita tuh tahu kalau misalkan yang ini tuh emang benar gitu, yang ini emang harus yang kayak gini, dan kita kadang pengen maksain gitu, kayak udahlah ini aja gitu loh, kamu dijamin deh kalau misalkan kamu milih ini pasti kamu nggak kenapa-napa atau gimana gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu, walaupun itu menurut kita yang paling benar dan paling oke gitu ya, dan pas pasien kita itu milih yang salah gitu, ternyata itu nggak apa-apa gitu, karena dari pilihan yang salah itu dia jadi belajar gitu kan, kayak ternyata yang pilihan ini salah, berarti aku nggak boleh milih yang ini gitu, berarti aku milih yang lain aja gitu. Yang penting kita sebagai psikolognya gitu udah ngasih pilihan yang emang sebenarnya itu pilihan yang benar lah gitu, tinggal terserah aja pasiennya mau milih yang mana gitu. Jadi sama kayak kalau kamu tadi ngomong bingung gitu ya, mau jawab apa nih gitu. Yang paling utama pokoknya dengerin aja dulu deh nih orang cerita apa sih yang dia butuhin gitu. Kalau kamu masih ragu ya nggak usah dikasih saran atau kasih pendapat gitu. Tapi kalau kamu udah nggak ragu, boleh ngasih saran, ngasih pendapat.
tapi nggak boleh kayak kamu harus begini, tapi dikasih pilihan gitu. Kamu maunya kayak gimana gitu? Apa sih yang menurut kamu lebih baik gitu? Aku cuma ngasih tahu nih, kamu bisa begini, kamu bisa begini loh, tapi keputusan akhir ada di tangan kamu gitu sih. Gitu. Oke, sangat bermanfaat ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bingung apa yang harus kalian lakukan ketika ada teman kalian yang curhat terus kalian skakmat, dengerin aja dulu. Iya. Nanti kalian pasti secara tidak langsung otak kalian akan membantu kalian lah menemukan apa yang harus kalian katakan gitu sih guys. Aduh, seru banget nih topik hari ini. Udah kita cerita tentang alasan kita memilih cita-cita, terus kita udah spill dikit nih ya, gimana sih jurusan psikologi itu, gimana sih jurusan hukum, terus ya semoga sih kalian yang masih bingung mau milih jurusan, kalian mungkin bisa korek-korek lagi tentang jurusan psikologi atau jurusan hukum ya. Semoga kalian tertarik dan dijamin gak akan nyesel. Bener banget sih. Oke. Kayaknya cukup kali ya topik hari ini kita bahas. Cukup banget lah. Oke. Terus masih ada nggak nih Shell saran-saran mungkin atau kata-kata motivasi gitu kan buat teman-teman yang masih bingung soal cita-citanya, kayak aduh gue nanti mau jadi apa ya gede gitu. Ada nggak nih saran gitu? Oke. Apa ya, kayaknya gini sih, kalau misalkan sampai saat ini gitu ya, kalian tuh masih bingung gitu mau jadi apa gitu ya, jangan buru-buru gitu. Oke, emang misalkan kalian udah kelas 12 nih yang emang dituntut berburu-buru gitu kan ya. Jurusan. Iya, apalagi ini berarti udah semester kedua. Iya, udah mau ujian sekolah nih. Iya, udah mau ujian gitu kan, udah harus milih kuliah, kampus, jurusan dan lain sebagainya gitu. Dan aku ngerti sih stresnya gitu ya. Aduh, mau apa nih, mau kemana nih gitu kan. Tapi tetap ya, aku jangan buru-buru gitu, jangan kayak satu malam kamu pikirin semua kayak aduh apa nih gitu. Oke, kamu kasih batas nih, misalkan aku harus punya keputusan sebelum misalkan tanggal 20 Februari gitu. Tapi artinya selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu kamu punya waktu gitu untuk mikir. Dan jangan malas cari informasi gitu. Iya, karena informasi itu penting banget buat kalian tuh tahu gitu di kayak ada apa aja sih yang bisa aku pilih gitu, dan ini tuh kayak gimana gitu. Misalkan kayak tadi psikologi tuh kayak gimana ya sih, hukum tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi benar-benar kalian kupas dalam-dalam gitu ya, biar kalian tahu gitu plus minusnya tuh apa gitu. Dan oke, boleh dengar pendapat orang dan boleh dengar kata orang, tapi jangan sepenuhnya dari kata orang juga gitu. Karena keputusan terakhir di kalian. Dan kata orang itu belum tentu kata kita gitu. Jadi kayak apa ya? Kata orang begini, tapi ternyata di kita beda gitu. Karena kan apa ya, setiap orang tuh nangkepnya beda-beda gitu ya. Jadi misalkan kata orang di psikologi tuh susah banget nih, stres gitu ya sampai begini. Ternyata pas kamu jalanin biasa nggak aja, sesusah yang orang bilang gitu kan. Jadi dengerin kata orang boleh gitu ya, jadi apa ya, buat bahan pertimbangan aja gitu loh. Tapi jangan sepenuhnya dari kata orang juga. Jadi kalian harus nyari informasi sendiri gitu, gali informasi sendiri gitu. Betul. Terus juga pokoknya tadi santai aja. Terus juga aku mau bilang kalau kuliah gitu ya, itu bukan satu-satunya jalan kalian mempunyai karir gitu ya. Betul. Punya penghasilan, pekerjaan gitu. Misalnya aja nih kalian nggak ada passion sama sekali di dunia perkuliahan gitu ya, kalian udah aduh nih nggak ada yang sesuai sama aku gitu. Mungkin kalian sesuainya mau jadi aktor gitu, jadi aktris, atau mau jadi penyanyi, atau mau jadi podcaster ya, jadi YouTuber gitu, nggak apa-apa banget loh gitu kan. Dan sekarang tuh di zaman sekarang udah zaman digital ya, yang apa-apa semua tuh serba online, serba ya tinggal tap screen abis itu dapet gitu ya. Jadi menurut aku modern banyak jalan menuju Roma. Iya, banyak jalan menuju Roma, dan modern problems itu require modern solutions gitu. Jadi oke, kalau misalkan kamu nggak ada yang tertarik sama jurusan di perkuliahan, kenapa nggak kamu coba misalkan mau jadi YouTuber, jadi podcaster, jadi aktor, aktris, pemain bola, atau apapun lah yang kalian mau gitu. Profesi yang apa ya, menurut aku kalau profesi yang kayak gini tuh yang deket ke hobi nggak sih, kayak
yang dari hobi bisa kita kembangkan jadi karir gitu. Dan apa ya, mungkin orang mikir gitu, apalagi orang generasi di atas kita gitu ya, generasi yang lebih tua gitu, mikir kalau itu bukan pekerjaan gitu loh, itu bukan karir itu kamu jadi dokter, kamu jadi guru, itu karir gitu. Tapi kita harus bisa ngasih edukasi gitu ke orang yang lebih tua daripada kita kalau zaman tuh berubah gitu. Oke, emang mungkin di zaman dulu itu bukan sebuah karir gitu ya, itu bukan sebuah profesi gitu. Tapi sekarang zaman beda gitu. Kamu jadi YouTuber, kamu bisa berpenghasilan yang berjuta-juta, bermiliar-miliaran gitu kan. Dan zaman sekarang menurut aku jadi YouTuber aja udah itu terjamin banget sih gitu kan. Jadi kayak emang nggak ada yang gampang ya guys, nggak ada yang instan gitu, nggak ada yang tiba-tiba kamu langsung dapat subscriber 1 juta langsung dapat uang gitu, enggak gitu, dan perjalanannya panjang banget gitu. Tapi ya sama aja kayak kita gini, kayak kuliah gitu misalkan. Aku harus sekitar 10 tahunan gitu baru bener-bener bisa jadi psikolog yang punya lisensi gitu, yang aku bisa bikin praktek dan lain sebagainya. Saina juga nggak bisa tiba-tiba dia lulus langsung jadi hakim gitu kan. Harus ada pengalaman kerja jadi misalkan pengacara lah, jadi notaris dan lain sebagainya gitu. Jadi perjalanannya sama-sama panjang gitu kan. Jadi nggak usah ragu untuk kalau misalkan jalan kalian tuh beda gitu, ngerasa kalau jalan kalian beda gitu, kayak tapi teman-teman aku kuliah semua, aku nggak kuliah, gimana ya gitu. Ya jalan sukses orang tuh beda-beda gitu kan, tadi kita bilang gitu. Jadi kalau kamu ngerasa itu lebih passion kamu, ya ikutin aja gitu sih. Jadi follow your heart aja sih. Ya betul gitu deh guys. Ya udah sangat amat jelas ya apa yang disampaikan Michelle tadi. Pokoknya aku ingetin lagi, banyak jalan menuju Roma. Kalau misalnya teman-teman kalian lewat jalan kanan, terus kalian lewat jalan kiri, itu bukan berarti kalian akan salah. Bukan berarti kalian salah jalan gitu, karena ya memang jalannya tuh banyak gitu. Jadi ya udah, sesuaiin sama diri kalian aja gitu, sesuaiin aja dengan apa yang kalian suka. Terus buat kalian yang masih bingung nih untuk menentukan cita-cita nanti, misalnya aduh gue belum tahu nih gue nanti mau jadi apa, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, karena menentukan cita-cita itu bukan ajang perlombaan ya, kayak berdasarkan cerita aku sama Michelle aja, dulu kita bilangnya mau jadi dokter tapi pada akhirnya beda. Nah itu cita-cita itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kayak misalnya awalnya kalian suka dunia militer nih, terus semakin kesini kalian ngelihat misalnya dunia sepak bola gitu, sekarang jadi tertarik untuk jadi atlet, ya udah nggak ada salahnya gitu, selama kalian suka, terus kalian dengan senang hati menjalaninya itu. Terus juga yang penting halal sih guys. Iya, yang penting halal, yang penting emang itu nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri gitu. Jadi berbeda itu nggak apa-apa guys, jangan takut untuk berbeda itu unik gitu. Jadi iya betul banget. Jangan karena aduh tapi teman-temanku di sini semua gitu, tapi aku di sini gitu. Kadang kita harus keluar dari comfort zone gitu untuk growth gitu ya, untuk bisa tumbuh dan berkembang gitu. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk beda, karena biasanya yang beda itu malah jadi lebih stand out, lebih unik gitu, karena beda gitu kan. Ya gitu sih. Oke, kayaknya cukup sekian ya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kita hari ini dari awal sampai akhir. Terus makasih juga buat Michelle udah nemenin aku. Sama-sama. Udah bincang-bincang hari ini. Terus kita juga nggak bosen-bosen yang ngingetin kalian. Buat kalian yang mau jadi bintang tamu, mau jadi narasumber, atau mau sharing pengalaman, boleh banget. Kalian bisa DM ke aku atau DM ke Michelle, atau bisa juga email ke apasiikataremaja@gmail.com. Yes, bener banget. Terus jangan lupa ya, setting alarm. Setiap hari Jumat jam 6 sore dan setiap hari Minggu jam 8 pagi, karena kita akan upload. Dan udah sih, itu aja ya. Pokoknya pantengin terus ya podcast Apa Sih Kata Remaja. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.